Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai penjelasan Kemenpan RB mengenai tujuan pendataan tenaga honorer. Untuk lebih jelasnya, simak informasinya sampai selesai. Pendataan ini saya sampaikan bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN, ya. Bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN, tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Karena kita kan nggak pernah tahu tuh yang angkatnya siapa. Harusnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kan gitu ya. Ya, lagunya siapa tuh Pak Sim? Roma Irama ya? Apa? Bukan ya. Ya. Jadi kita ingin mengetahui nih jumlah keseluruhan di pusat di daerah itu berapa sih? Gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, pemetaan ini tadi akan kita buat nih. Oh ternyata setelah kita petakan, oh sebagian bisa outsourcing loh, sebagian dia bisa ini loh, sebagian bisa ini loh, dan sebagainya. Atau bisa saja prosentase, nanti yang kita ambil untuk penerimaan ini sekian persen dari sini, kan bisa Pak. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang hati-hati, di beberapa daerah sudah muncul nih, orang yang nggak pernah bekerja, tapi seolah-olah sudah bekerja. Saya sudah dapat masukan. Nah itu Bapak Ibu harus kawal betul demi keadilan. Ya, jadi jangan sampai terjadi, Pak Hasim nih ngalamin dulu teman-teman yang kop-kop surat yang lama dicariin ya, orang yang udah pensiun dimintain tanda tangan, bahkan ada yang orangnya sudah meninggal dimintain tanda tangan, dia izin di depan batu nisannya, kan gitu ya. Ini jangan sampai terjadi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Tolong betul-betul ya, data ini nanti dilakukan ya dengan data yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai merugikan pihak-pihak lain yang sudah dia bekerja sungguh-sungguh di situ. Ya, di situ. Nanti saya akan jelaskan satu-satu nih ya, kenapa kita menuliskan ini. Itu yang paling penting. Pertimbangannya juga banyak. Kita pernah diskusi juga, ya. Saya bilang diskusi, ada usulan Pak Aba yang 5 tahun bekerja. Berarti kalau 5 tahun bekerja, setelah 2018 dia nggak akan masuk. Dan pikirannya Pak Hasim, kalau kita batasi 5 tahun, seolah-olah yang 5 tahun inilah yang akan diangkat. Akan rame lagi pasti. Ya, jadi kita betul-betul mempertimbangkan hal ini. Jadi ini bukan untuk mengangkat, tapi memetakan dulu seberapa besar potensinya, jumlahnya berapa. Yang pertama, itu yang berstatus tenaga honorer K2, THK2. THK2 itu yang mana? Kalau di data BKN itu ada yang jumlahnya 410.000. Ya, dan dia masih bekerja sampai saat ini. Itu masuk kategori THK2. Ya. Jadi yang masih bekerja tapi datanya ada di BKN. Dia masih bekerja, usianya masih cukup dan sebagainya lah. Tapi tidak lagi 410.000 sesungguhnya, karena sebagian sudah ada yang jadi P3K, ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kemudian ini yang kedua ini disebutkan mendapatkan honor mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau dari APBD. Ya. Dan bukan mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Gitu ya. Jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga sesungguhnya boleh, cuman yang individu ini masih berdebat. Ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang hasil kami diskusi dengan BKN. Ya, jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga nggak masalah. Pak Hasim ngadain orang-orang tapi melalui pihak ketiga orang-orangnya banyak di situ, itu nggak masalah Pak, itu lanjutkan. Dan tidak perlu didata juga boleh. Tapi kalau dia ikut kompetisi boleh? Ya boleh. Boleh Pak. Tapi dia aman deh kalau dia di pihak ketiga tidak harus P3K. Ya, misalnya tenaga pengamanan, Bapak ke perusahaan A gitu ya. Itu boleh, nggak ada masalah. Atau tenaga kebersihan itu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dia oleh pihak ketiga, si pegawainya itu
Bu, yang digunakan itu bukan pegawainya, bukan orangnya, tapi jasanya. Sehingga kalau Bapak Ibu merekrut orang-orang seperti itu, jangan dikasih seragam Pemda. Jangan dikasih logo Pemda, kasih logo perusahaannya supaya dia tidak merasa bagian dari Pemda. Kalau perlu di sini PT apa gitu ya, sebutkan Pak. Kalau sekarang kan ya, kalau sekarang kan masih pakai baju instansi yang bersangkutan. Padahal jadi dia merasa di situ Pak haknya. Ya. Dan bahkan katanya di daerah itu orang nggak digaji juga asal dikasih seragam seneng. Ya. Nah, itu nggak boleh lagi nanti seperti itu, ya. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kalau kita pakai yang diangkat oleh PPK, sedikit Pak data kita kasihan. Makanya silakan nanti kan akan terseleksi nih Pak, mana sih unit kerja yang layak gitu. Ya, yang memang dia betul-betul bekerja, ini kita juga sudah pertimbangkan. Tadinya oleh PYB, ternyata banyak juga yang tidak oleh PYB. Nanti akan rame lagi Pak. Yang penting kan ini prinsipnya tadi bukan untuk ngangkat, tapi untuk pemetaan. Makanya kita gunakan itu unit kerja Pak Hasim dan teman-teman semua. Ya. Nah kemudian ini telah bekerja paling singkat 1 tahun 31 Desember. Jadi kalau dia Januari ya sampai 31 Desember dan setelah itu dia masih kerja, dia masuk. Tapi kalau dia Februari sampai 31 Desember tidak masuk. Atau tapi bisa juga masuk. Dia masuknya dari Maret sampai Desember, tapi rupanya ke belakangnya dia juga bekerja, itu masuk. Gitu ya, Ibu sekalian. Itu masuk pendataan. Tapi kalau dia masuknya baru, tapi di luar Januari, dia nggak masuk. Kontraknya dia Maret sampai 31 Desember, sebelumnya dia udah pernah kontrak, dia masuk. Gitu ya. Kemudian ini berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 31 Desember. Kenapa? Karena kita bicaranya adalah P3K. Sehingga usianya memungkinkan kalau ada kita yang usianya lebih. Jadi gitu Pak, membaca surat inilah kurang lebih begitu. Ini Pak Hasim udah mendahulu nih, harusnya saya menjelaskannya tanggal 24. Gitu ya. Nanti tanggal 24 Bapak Ibu hadir, kita akan launching untuk sistem aplikasinya. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya, nanti kami sudah minta ke teman-teman tim teknis BKN untuk secara teknis memaparkan aplikasinya. Jadi cara menginputnya bagaimana, kodenya bagaimana nanti di tanggal 24. Tapi nanti siang Pak Hasim juga sudah ngundang dari tim teknis BKN. Ya. Jadi sudah duluan gitu ya. Tapi jangan mentang-mentang udah di sini nggak hadir tanggal 24, hadir juga, cuma Zoom aja kok. Gitu ya. Gitu ya. Barangkali nanti ada perkembangan baru. Ya, barangkali ada perkembangan baru gitu ya. Nah, nanti yang aplikasinya nanti besok yang tanggal 24 itu akan di launching. Tapi dalam hal tadi September nggak ada, maka kalau dia tidak masuk ke dalam ini, maka kita anggap dia tidak memiliki pegawai ASN. Kalau ada kebijakan, kita tidak akan lagi mempertimbangkan. Karena kalau di sini sudah by name Bapak Ibu sekalian. Ya, datanya itu by name. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian nanti kebijakannya seperti apa. Tapi kalau datanya sudah ada di sini, yang akan terkena itu orang-orang yang ada di dalam itu. Ya, orang yang terkena. Jadi kalau ini mengandung konsekuensi, makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi sampai puluhan ribu jumlahnya gitu ya. Nah itu nanti yang harus disiapkan. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian secara teknis koordinasinya itu kami minta untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara karena yang secara teknis dia melakukan itu. Ya, jadi harus siap-siap nih, ada waktu, mungkin ada tim teknis yang secara khusus. Kalau di Jawa Timur saya kira koordinasinya tim BKD Provinsi sudah bagus dengan Bapak Ibu sekalian sehingga bisa dilakukan sama-sama seperti ini, gitu ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu kalau kita petakan, ya, maka SDM yang ada di instansi pemerintah itu nanti hanya ada 2, gitu ya. Ada 2, karena yang outsourcing itu bukan instrumen ASN. Dia hanya PNS, P3K. Jadi kalau yang sifatnya permanen, ya, itu PNS.
Kalau yang sifatnya temporer, temporer itu dalam arti 1 tahun dia diperpanjang, 1 tahun dia diperpanjang. Boleh nggak 20 tahun, 30 tahun? Boleh. Walaupun guru bunyinya 5 tahun plus 5 tahun, boleh nggak setelah itu perpanjang? Boleh. Sepanjang dia usianya belum 60 tahun. Jadi temporer itu bukan tempo-tempo kerja, tempo-tempo enggak, bukan. Tapi temporer itu dia setiap tahun dia harus wajib dilakukan. Tapi di luar ini, ya, yang bukan jabatan ASN, maka dia harus dilakukan melalui proses alih daya atau outsourcing. Kalau yang PNS yang P3K itu diperlukan apa? Kompetensi orangnya. Tapi kalau yang outsourcing yang diperlukan itu jasanya. Bapak perlu jasa kebersihan, bukan orang yang ngebersihinnya, tapi jasanya, perusahaan jasa, di dalamnya ada orang-orang melakukan itu. Jadi yang outsourcing itu yang dibutuhkan itu jasanya. Kalau PPK dan PNS itu orangnya. Gitu. Jadi kalau yang jasa, si A, si B, si A nggak perlu dia ganti orang lagi, yang penting jasa kebersihannya jalan. Maka dia yang dibutuhkan itu adalah jasanya di sini. Jadi dia memang berbeda gitu ya. Dia